Shalom, sudah yang dikasih Tuhan, jumpa kembali melalui rumus kehidupan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Wahyu pasal 9. Kita sudah membahas Wahyu pasal 9 ayat 1 kemarin dan kita akan membahas Wahyu pasal 9 ayat 2. Tentunya masih berkaitan dengan apa yang terjadi pada waktu sangkakala yang kelima ditiup. Atau kalau ayat 1 mengatakan apa yang terjadi waktu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Terima kasih untuk seorang ibu di Jakarta yang bertanya kepada saya karena mendapatkan undangan untuk hadir di dalam doa peperangan. Beliau bertanya, Pak, bagaimana respon saya tentang hal ini? Saya diundang untuk hadir dalam doa peperangan yang diadakan oleh salah satu persekutuan doa. Intinya, mari laskar atau para prajurit Kristus hadirlah atau hadirilah doa dalam rangka melawan atau menahan 7 sangkakala. Nah, jawaban saya lah itu kan sudah di Alkitab dan puji Tuhan kita sedang membahas hal itu. Sangkakala itu dibunyikan sebagai tanda hukuman dari Tuhan atas bumi ini. Dan itu terjadi karena orang-orang yang tidak mengikut Kristus, orang-orang yang melawan Kristus, orang-orang yang mengeraskan hati. Loh kok sekarang malah dilawan, malah ditahan, bagaimana? Nah, inilah yang terjadi kalau kita tidak mau belajar Alkitab. Dan ibu ini berkata, tapi teman-teman saya banyak sekali yang ikut itu Pak, fanatik sekali dan tidak mau dikasih tahu, dikasih pelajaran kitab Wahyu dari rumus ini tidak mau. Ya nggak apa-apa. Karena memang orang yang keras hati akan mengeraskan hatinya. Kalau kita belajar tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, para pengikut-pengikut mereka nantinya akan semakin hari akan semakin mengeraskan hati dan tidak mau menerima ajaran yang benar. Itu yang diajarkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3. Jadi kalau kita masih boleh dan bisa serta mau diajar, itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Tapi intinya mari kita belajar saja. Fokus yang kita pelajari. Wahyu pasal 9 ayat 2 berkata, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan tentang ayat 2 ini khususnya karena memang bagian ini sulit bagi kita untuk membayangkan. Tetapi itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan itulah yang akan terjadi di mana pintu lubang jurang maut itu dibuka. Jadi pintu lubang jurang maut di dalam bahasa Inggris dikatakan bottomless pit atau di dalam bahasa aslinya disebut abusos atau abyssos. Yang kalau diterjemahkan artinya kira-kira semacam tanur yang dikatakan di sini, pintu lubang jurang maut. Jadi satu tempat yang tidak berdasar, tempat yang begitu dalam yang dipakai untuk atau disebutkan di Alkitab beberapa kali untuk mengunci atau untuk memenjarakan atau untuk menahan setan dan para pengikutnya. Jadi dikatakan naiklah pada waktu pintu lubang jarum atau abis itu dibuka, maka naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Artinya apa-apa yang akan keluar dari abis atau apa-apa yang akan keluar dari pintu lubang jurang maut ini akan begitu banyak, begitu pekat, begitu menguasai dunia ini.
Nah, kalau kita membaca bagian ini, inilah yang terjadi pada waktu, khususnya waktu kita menghubungkannya dengan Wahyu pasal 9 ayat 1. Inilah yang terjadi pada waktu setan diberikan kunci atau anak kunci pintu lubang jurang maut, maka pintunya dibuka dan terjadi polusi karena makhluk-makhluk yang berasal dari dalamnya semuanya keluar. Dan itu menutup seluruh dunia. Nah, abis itu apa? Abis adalah, saya katakan tadi, tempat pemenjaraan, tempat untuk mengunci, tempat yang begitu dalam, yang dikatakan dalam bahasa Inggris bottomless pit, artinya tempat yang tidak berdasar karena begitu dalamnya. Nah, kalau kita belajar kata abis atau lubang jurang maut ini, kita bisa melihat dari Lukas pasal 8 ayat 31. Kalau kita membaca Lukas pasal 8 ayat 31, maka kita akan membaca kata yang sama dipakai pada waktu Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Saya bacakan saja supaya kita paham. Lukas 8 ayat 31. Dan Yesus bertanya kepadanya, ayat 30, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Ayat 31. Lalu setan-setan itu, lebih tepat diterjemahkan roh-roh jahat itu, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kata jurang maut di sini adalah terjemahan dari kata yang sama dengan Wahyu pasal 9 ayat 2, yaitu abis atau lubang jurang maut. Nah, apa yang kita pelajari dari sini adalah bahwa setan pun tahu, roh-roh jahat pun tahu bahwa tempat mereka dikunci adalah di abis atau di lubang jurang maut. Nah, ketika Yesus memerintah di atas muka bumi selama 1000 tahun lamanya dalam kerajaan 1000 tahun, nanti kapan lain waktu saya akan menyampaikan tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan di surga. Kerajaan 1000 tahun itu tempatnya di bumi. Ketika Yesus memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, maka setan akan diikat di dalam abis. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kepada kita bahwa ada setan yang ada malaikat yang turun dari surga dan kepadanya diberikan kunci. Kalau kita membaca di dalam, lebih tepatnya saya baca saja ya supaya kita tidak bingung. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, Alkitab berkata demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga. Perhatikan baik-baik. Malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Tadi di dalam Wahyu pasal 9 ayat 1, kepada setan diberikan anak kunci lubang jurang maut. Sementara diizinkan untuk memegang kunci. Lalu Wahyu 20 di dalam kerajaan 1000 tahun dikatakan, aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci lubang jurang maut. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi pada waktu masa kesusahan besar, maka apa yang dikatakan Wahyu pasal 9, kepada setan akan diberikan izin untuk memegang kunci atau anak kunci
pintu dari lubang yang tidak berdasar, lubang jurang maut. Dan kemudian apa yang ada dari dalamnya akan keluar dan menyiksa umat manusia di atas muka bumi. Tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, maka kita membaca di sini bahwa malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dikatakan ia menangkap naga itu, ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Alkitab tentang lubang jurang maut atau abyss. Nah, kemudian kita juga membaca bahwa abyss ini juga tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 7, Wahyu pasal yang ke-17, Roma pasal yang ke-10 dan seterusnya. Kita membaca di situ bahwa abyss atau abuso atau abiso ini nyata tempat pemenjaraan, tempat diikatnya setan pada waktu dan para pengikutnya tentunya pada waktu kerajaan 1000 tahun nanti yang terjadi di atas muka bumi. Jadi semakin menarik bukan kalau kita membaca Wahyu pasal 9 ini. Dan esok kita akan belajar lagi. Saya berharap saya dapat mendapatkan jaringan internet yang cukup kuat karena saya akan berada di Pontianak, masih 5 jam lagi dari Pontianak. Saya berharap mendapatkan jaringan internet yang cukup baik supaya saya bisa berbagi Wahyu pasal 9 ayat 3. Kita akan melihat apa isi dari lubang jurang maut itu dan apa yang terjadi dengan dunia ini. Begitu mencekam, menegangkan, mengerikan, menakutkan, tetapi bukan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Bagi Anda dan saya yang sudah mengikut Kristus, yang percaya dan mengikut Kristus, hal itu tidak menakutkan karena kita berada di dalam genggaman tangan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pelajaran hari ini menolong kita untuk kita terus bersemangat di dalam belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini menolong kami untuk menambah wawasan kami tentang lubang jurang maut dan isinya yang akan menyakiti dunia, yang akan memilukan dunia, yang akan menyiksa dunia ini sebagai hukuman atau sebagai upah yang diterima karena mereka menolak Yesus Kristus dan Injil-Nya. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami terus menjalani hari-hari hidup ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.